Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk semua. Em, kita harus mulai lagi di bab trigonometri karena kemarin kan baru pendahuluan nih. Hari ini kita masuk ke sub yang pertama. Oke, tapi sebelumnya Ibu harus memohon maaf lagi dan selalu memohon maaf karena video yang Ibu buat amat sangat amatir. Tidak ada tambahan lighting, dari audionya masih banyak yang bocor, kanan kiri masih masuk suara burung, suara motor, kendaraan apa segala macem, karena ibu tidak take-nya itu tidak di ruangan khusus karena harus mencari cahaya-cahaya yang lumayan mumpuni gitu ya. Oke, tapi setidaknya ibu berupaya maksimal agar materi yang ibu sampaikan tetap tersampaikan ke kalian kayak gitu ya. Oke, jadi ibu mohon sekali lagi untuk maklum, eh, kalian harus berupaya maksimal untuk bisa menangkap dari apa yang telah ibu sampaikan di video ini gitu ya. Oke, kita lanjut gini. Jadi kan kemarin yang sudah ibu jelaskan di sini trigonometri 1, subnya itu perbandingan trigonometri, identitas trigonometri, dan menggambar grafik trigonometri. Oke, untuk hari ini, di video kali ini, kita membahas perbandingan trigonometri. Nah, tapi sebelum kita ke perbandingan trigonometri, Ibu akan flashback soal sudut istimewa kemarin. Oke, jadi coba deh kita kerjain bersama-sama. Misalkan kalau Ibu ada soal gini, sin 30 derajat ditambah cos 60 derajat. Nah, ayo bareng-bareng. Sin 30 berapa kemarin? Ingat pakai tabel atau enggak pakai jari. Oke, betul, setengah. Ditambah cos 60 derajat setengah juga. Oke, berarti tinggal dijumlah dong. Karena bawahnya sudah penyebutnya itu sudah sama dengan 2, atas tinggal dijumlahkan. 1 tambah 1 2, berarti 2 per 2 atau sama dengan 1. Oke, gitu ya. Oke, yang kedua, misalkan ibu punya sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat. Oke, sin 45 berapa? Setengah akar 2 ditambah, kalau cos 45 setengah akar 2. Oke, karena sama-sama akarnya itu sama nih, sama-sama akar 2, jadi angka yang di depannya boleh dijumlahkan. Sama menjumlahkannya kayak tadi, karena penyebut bawahnya sudah sama, berarti atasnya jumlahkan saja. 1 tambah 1 2, berarti 2 per 2 akar 2. 2 per 2 itu berapa? 1 kan? 1 akar 2. Di sini ada angka 1 sebenarnya, tapi nggak usah ditulis ya. Oke, kita contoh 3. Misal ibu punya sin 60 derajat ditambah sin 45 derajat. Oke, berapa nih? Sin 60 itu setengah akar 3, betul. Ditambah sin 45 setengah akar 2. Oke, karena dalam akar ini nggak sama kan, jadi tidak boleh dijumlahkan. Jadi ini sudah bentuk paling akhirnya. Atau kalau kalian mau menyederhanakan, ini ada setengah nih, sama-sama setengah. Setengahnya kita keluarkan. Ya, ini sama-sama setengah kan. Tanda kurung di dalamnya tinggal berapa? Akar 3 plus akar 2. Gitu ya. Oke, paham? Oke, itu flashback di materi video pekan lalu. Nah, sekarang kita langsung ke perbandingan trigonometri. Ya, di sub pertama, bab trigonometri 1. Oke, di perbandingan trigonometri ini yang ibu harus tekankan, kalian harus paham materi prasyaratnya. Apa Bu materi prasyaratnya? Yaitu teorema Pitagoras. Oke, jadi coba deh sebelumnya ibu mau cek teorema Pitagoras dulu. Teorema Pitagoras itu ingat yang ada A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, kayak gitu-gitu. Ingat ya? Oke, itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi kalau ibu punya segitiga siku-siku A, B, C, ini siku-siku di B, ada segitiga siku-siku A, B, C, siku-siku di B. Ini BC-nya 3, AB-nya 4. Gitu. Nah, berarti sisi miringnya berapa? Kan
di Pitagoras tuh mencari sisi miring, mencari sisi alas, mencari sisi tegak gitu kan. Nah, ini kan sisi miring nih, sisi yang paling panjang atau disebut dengan hipotenusa dalam segitiga siku-siku. Oke, berarti kalau mau mencari AC, sisi miringnya adalah akar berapa nih? Dua angka yang sudah ada, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Oke, kalau mau mencari sisi miring pasti ditambah, berarti sama dengan akar 9 ditambah 16. 9 tambah 16 berapa? 25. Oke, akar 25 sama dengan 5, berarti si AC adalah 5. Gitu. Oke, misalkan lagi KLM. Di sini 10, di sini 6, gitu kan. Kita mau nyari si KM-nya. Berarti gimana? Karena sisi miringnya sudah diketahui, berarti nanti rumus di sini jadi kurang. Berarti KM sama dengan akar 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Sama dengan 10 kuadrat berapa? 100. 6 kuadrat, 6 kali 6, 36. Sama dengan akar 100 dikurangi 36, 64. Akar 64 berapa? Sama dengan 8. Berarti KM-nya sama dengan 8. Oke, paham? Begitu juga ketika mencari sisi alas, berarti harus dikurangi. Oke, paham ya? Ibu sudah flashback lagi nih soal Pitagoras. Karena bisa jadi kalian paham konsep yang akan ibu sampaikan di trigonometri, tapi ternyata stuck pengetahuan di Pitagoras. Jadi harus ibu ulang lagi. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke sub intinya, perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Oke, nah kita langsung nih ya. Jadi kalau ada segitiga siku-siku begini, segitiga siku-siku ini, oke, ini sudutnya di sini kebetulan sudutnya alfa. Kan boleh alfa, boleh beta, boleh theta, boleh gamma gitu ya, tergantung dalam soalnya. Ini sudutnya. Kalau di sini sudutnya berarti kita main depan, miring sama samping. Depan sudut, miring sudut sama samping sudut. Di seberangnya ini namanya depan. Oke. Ini hipotenusa jelas namanya apa? Miring. Nah, berarti kalau seberang sudut namanya depan, ini namanya miring, berarti sisanya namanya samping. Kok perlu dinamain sih, Bu? Ini hanya memudahkan. Rumusnya sin alfa sama dengan depan miring. Sin de per mi. Ini kan kalau gini lama ya, sisi di depan sudut alfa per sisi miring. Sisi di depan sudut alfa disebut depan. Berarti sin demi, kalau cos itu sisi di samping. Cos sami, kalau tan desa. Oke. Bulang, kalau sinus, sin alfa sama dengan depan per miring. Oke. Kosinusnya cos samping per miring, tannya depan per samping. Nah, lihat nih, depan per miring, depannya mana? Si A kan? Makanya di sini A per miringnya si C, A per C gitu. Nanti ada angkanya kalau dalam soal. Oke, kalau cos sami, cos alfa sami, sampingnya siapa? B, miringnya C, berarti B per C gitu. Oke. Nah, tan itu adalah desa, D per sa, depan per samping. Depannya si A, sampingnya si B, berarti A per B. Oke, nah sekarang ini selain sinus, kosinus, dan tangen ada sekan, kosekan, dan kotangnya. Nah, ini sebenarnya hanya kebalikan aja. Kalau si kosekan, nih kosekan itu kebalikan dari sin. Kalau sin itu A per C atau D per mi, depan per miring, kalau kosekan tinggal dibalik, jadi C per A. Jadi rumusnya mi per D. Yang tadinya sin demi, kalau kosekan jadi mi per D. Gitu ya. D per mi, ini jadi mi per D. Oke, sedangkan kosinus lawannya adalah sekan. Kalau kosinus itu B per C,
atau samping per miring, nanti sekan jadi miring per samping, jadi C per B. Oke, nah sekarang kalau tangen, nih si tangen ini, kebalikannya si kotangen. A per B jadi B per A. Yang tadinya depan per samping, jadi samping per depan. Oke, paham? Nah, permasalahannya gini, Bu, kalau segitiganya misalkan begini deh. A, B, C. Nah, di sini sudutnya, si tetanya. Berarti yang jadi depan mana? Bukan ini lagi, tapi seberang sudutnya. Berarti ini depan, yang ini tetap miring, yang ini si samping. Gitu ya. Oke, paham? Jadi, depan, miring, dan sampingnya tergantung letak si sudutnya. Sudutnya ada di mana gitu. Pokoknya yang depan sudut namanya, seberang sudut namanya depan, sisi miringnya miring, dan sisi yang sisanya adalah samping. Oke, kita lanjut ke contoh soal deh. Nah, nih terlihat. Oke, suatu segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B, dan theta berada pada sudut C. Coba kita gambar dulu ya. Yang pertama kita gambar dulu. Katanya siku-sikunya di B. Sini A, B, C. Nah, katanya theta berada pada sudut C. Berarti tetanya di sini dong. Ya. Jika panjang AB 6, AB-nya 6, dan AC-nya 10, tentukan nilai sin theta, cos theta, dan tan theta. Oke, berarti kita sudah paham dong ya. Kalau di sini tetanya berarti 6 ini jadi siapa? Iya, jadi depan. Si 10 ini jadi miring. Nah, berarti sisanya si BC ini adalah tapi sampingnya sudah ada belum? Belum. Nah, samping itu kan nanti berguna untuk mencari sin, cos, dan tan. Oke, berarti sampingnya tetap harus kita cari. Cara mencarinya dengan menggunakan Pitagoras. Berarti 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan akar 100 min 36. Oke, kenapa dikurang? Karena mencari sisi alas, gitu ya. Jadi akar 64, berarti sama dengan 8. Nah, berarti depan, miring, dan sampingnya sudah ada semua. Berarti kita tinggal mencari sin theta. Sin theta tadi apa rumusnya? Sin demi, gitu ya. Sin demi. Oke, sin demi berarti depannya 6 per miringnya 10. Atau kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 2, 3/5. Cos tetanya cos sami. Sa per mi berarti sanya 8, miringnya 10. Oke, kalau disederhanakan jadi 4/5, sama-sama bagi 2. Nah, yang terakhir tan theta. Tan D per sa sama dengan depannya berapa? 6, sampingnya 8. Kalau kita sederhanakan jadi 3/4. Begitu. Oke, paham ya? Jadi kalau ada soal cerita seperti ini, walaupun segitiganya belum ada, ya kalian harus menggambar dulu segitiganya. Oke, kita lanjutnya ke contoh lain. Nih. Diketahui cos alfa sama dengan setengah 1/2, dan alfa sudut lancip. Berarti kalau sudut lancip ada di kuadran 1 nih, 0 sampai dengan 90. Ingat ya yang minggu lalu, 0 sampai di 90 itu adalah di kuadran 1. Carilah nilai perbandingan trigonometri sudut A yang lain. Berarti suruh nyari sin alfa, tan alfa, kosek alfa, sekan alfa, kotangen alfa, gitu ya, karena yang sudah diketahui hanya cosnya. Oke, berarti kan kalian harus mencari gambarnya dulu, gitu ya. Nih segitiganya, segitiga A, B, C. Nah, kok Bu bisa sih di sini tiba-tiba 1, di sini 2, gitu ya. Nah, berarti asumsinya adalah sudutnya ada di sini, sudutnya ada di sini. Lihat, cos 1/2. Cos tadi rumusnya apa? Sin demi cos sami. Berarti ini sa, yang ini mi. Berarti si 1 itu jadi samping, 2 itu jadi
ring gitu. Berarti yang belum ada siapa? Depan. Kita mencari depan pakai rumus ini kan, Pitagoras. 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, 2 pangkat 2 kan 4. 1 pangkat 2, 1. 4 dikurangi 1, akar 3. Berarti di sini akar 3. Oke, sudah ada semua. Depan, miring, samping. Berarti kita tinggal mencari perbandingan trigonometri yang lain. Sin alfa berarti A per C. Sin demi berarti A per C. Akar 3 per 2. Atau kata lain ini boleh 1 per 2. Di sini kan ada angka 1 nih. 1 per 2 akar 3. Kayak gitu. Oke, tan alfa. Tan desa depan per samping. Berarti akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Gitu ya. Nah, kalau kot tangan itu kan tadi kebalikan dari tangan. Berarti tinggal dibalik. Akar 3 per 1 jadi 1 per akar 3. Nah, Bu, kenapa sih bisa jadi ini? Karena dirasionalkan, pelajaran kelas 9. Kalau dalam pecahan, penyebutnya masih dalam bentuk akar, itu belum rasional, makanya harus dirasionalkan. Gimana caranya, Bu? 1 per akar 3, kalian kalikan dengan bawahnya. Akar 3 per akar 3. 1 kali akar 3 berapa? Akar 3. Akar 3 kali akar 3, betul 3. Berarti di sini ada 1 kan? 1 per 3 akar 3, jadilah dia. Nah, sekarang sekan A. Sekan tadi kebalikannya dari cos. Kalau cosnya jadi 1 per 2, berarti sekannya tinggal 2 per 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Itu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sin. Kalau sinnya akar 3 per 2, berarti kosekannya jadi 2 per akar 3. Ini adalah hasil dari rasional. 2 per akar 3, berarti dikali akar 3 per akar 3. 2 kali akar 3, 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Jadi 2 per 3 akar 3. Oke, itu contoh kedua. Kita contoh selanjutnya, karena soal di perbandingan trigonometri ini sangat variatif. Oke, sekarang yang ini. Sekarang nomor selanjutnya. Hitunglah nilai Y dari segitiga berikut. Nah, Y-nya belum ada nih. Sisi miringnya belum ada. Tapi sudutnya sudah ada. Oke, berarti kita harus mencari nilai Y-nya kan? Menggunakan apa? Tadi pilihannya gini. Diketahuinya apa nih? Diketahuinya adalah kalau sudutnya di sini berarti ini depan ya. Ya enggak? Berarti ini miring. Yang ini berarti sisanya samping. Berarti samping sama dengan 75 cm. Gitu kan? Oke, sekarang sudutnya sudah ada 25 derajat. Yang ditanya adalah si Y. Y itu siapa? Kedudukan dalam sudut. Si miring. Nah, berarti kita menggunakan rumus yang mana? Lihat. Yang diketahuinya sa. Yang ditanyanya mi. Sami. Sami itu punya siapa? Sin, cos, atau tan? Berarti kan nggak bisa kita pakai semuanya dong. Nah, sin demi kosami, berarti kita pakai kosami karena diketahuinya sa, ditanyanya mi. Berarti cos theta sama dengan sa per mi. Paham ya? Kenapa tiba-tiba kok pakai cos sih, Bu? Karena diketahuinya sa, ditanyanya mi. Yang terlibat sa dan mi. Sa dan mi adalah rumus dari cos. Oke, cos 25 derajat sama dengan sampingnya 75, miringnya si Y. Y-nya yang mau kita cari dong. Nah, ini tinggal kita kali silang boleh. Y dikali cos 25 derajat. Gitu ya. Sama dengan 75. Oke, berarti kalau mau mencari Y sama dengan 75 dibagi cos 25 derajat. Nah, Bu, cos 25 kan bukan sudut istimewa. Jadi gimana nyarinya? Boleh menggunakan kalkulator. Nah, kita coba pakai kalkulator bareng-bareng ya. Oke. Kelihatan? Y sama dengan 75 dibagi cos 25. Berarti 75. Tulis gitu. Bagi. Langsung. Cos 25. Oke. Terlihat berapa di situ jawabannya? 82,75. 82,75
cm. Oke, paham? Paham untuk contoh ini? Nah, kalau masih belum paham di sini, ini kan aljabar loh. Kalau mau nyari Y berarti cosnya dipindahkan, kali pindah jadi bagi, kayak gitu. Oke, itu contoh. Nah, sekarang kita ke contoh terakhir. Terlihat? Nah, tentukan nilai theta. Nah, dari tadi nih kita belum pernah nih nyari nilai sudutnya, karena sudutnya sudah diketahui terus. Sekarang sudutnya belum kita ketahui. Nah, berarti Ibu harus memberitahu gimana cara mencari sudut. Jadi gini misalkan, kemarin kalian tahu ya, sin 90 derajat itu sama dengan berapa? 1, betul. Sin 30 derajat itu sama dengan berapa? Setengah, betul. Oke, tapi kita sekarang balik. Sin theta sama dengan 1. Berarti tetanya berapa? 90, Bu. Bener, karena kita udah tahu gitu kan. Kalau sudut istimewa sih kita udah hafal gitu. Tapi kalau sudut yang bukan istimewa gimana cara menghitungnya? Gitu. Nah, berarti theta di sini, theta sama dengan 90 derajat, kita paham. Kalau sin theta sama dengan setengah, berarti berapa sudutnya, Bu? Berarti sin berapa yang sama dengan setengah dong? Ya enggak, maknanya gitu enggak? Sin berapa yang sama dengan setengah, berarti tetanya adalah 30 derajat. Oke, nah sekarang gimana sih Bu kalau mencari menggunakan kalkulator jika nanti soalnya itu bukan sudut istimewa? Oke, kalian harus punya, di kalkulator kalian harus punya fitur INV atau 2ND, boleh, atau tanda panah bolak-balik gini. Biasanya di HP gitu ya versinya ya. Jadi ini digunakan ketika soalnya untuk mencari sudut. Ingat, untuk mencari sudut. Kalau kemarin kan kita mencobanya gini doang ya. Sin 90 sama dengan 1 gitu kan. Sudutnya sudah ada 90 gitu. Nah, sekarang kita mau membalik. Sudutnya belum ada, tapi nilainya sudah ada. Misalkan contoh ini ya, kita ambil contoh ini. Sin theta sama dengan 1. Nah, berarti kita harus menggunakan fitur yang tadi yang Ibu bilang, INV, 2ND, atau panah bolak-balik. Nanti kalian cek di HP kalian. Oke. Nah kalau di HP Ibu nih adanya INV. Kalau di HP kalian banyak versi, ada yang 2ND, ada yang panah bolak-balik, itu sama aja fungsinya, oke. Nah, INV di sini kalian klik. Oke, kan jadinya gini tuh, sin pangkat negatif 1, cos pangkat negatif 1, dan tan pangkat negatif 1. Kalau sudah begini berarti sudah aktif untuk mencari sudut. Oke, berarti lanjutnya gimana, Bu? Kita klik sin. Pencet berapa di sini? 1. Nah, muncul sama dengan 90 derajat. Maksudnya sudutnya itu 90 derajat, yang ketika sin 90 derajat sama dengan 1 gitu. Paham ya? Oke, kita coba lagi. Misalkan tadi yang setengah, sin theta sama dengan setengah. Oke, berarti sin setengah berarti 1 dibagi 2. 1/2 kan? Nah, 30 derajat di situ muncul. Oke, paham? Oke, sekarang ini masih pembahasan lain di luar soal ini ya. Ibu tadi menyinggung ini karena ini dipakai tekniknya untuk menjawab contoh soal terakhir ini. Oke, sekarang kita ke contoh soal terakhir. Tentukan sudut. Ingat, kalau sudut berarti kalau di kalkulator harus menggunakan fitur INV, 2ND, atau panah bolak-balik gitu. Oke, tentukan nilai theta pada segitiga di bawah ini. Lihat, ini tetanya diketahui. Depan ini jadi 15 ini adalah si depan, ini adalah miring. Diketahuinya depan sama dengan 15 cm, miringnya sama dengan 35 cm. Oke, demi, ditanyanya adalah sudutnya. Demi itu tadi rumus siapa? Sin, betul, sin demi. Berarti kita nggak bisa langsung nebak, oh ini pakai cos nih, oh ini mau pakai tan nih, gitu. Nggak bisa, dilihat dulu dari diketahuinya. Demi berarti kita menggunakan sin. Oke, sin theta sama dengan d per mi. Itu ya. Berarti sin theta sama dengan 15 per 35. Nah, berarti tetanya berapa? Itu yang menggunakan kalkulator kan? Yuk, kita bareng-bareng.
Oke, ayo kita bareng-bareng pakai kalkulator ya. Sudah INV-nya sudah aktif ya. Jadi sin langsung ke 15 bagi 35. 15 bagi 35. Nah, itu 25 derajat. 25,37 derajat. Nah, ini isinya. Kalau di sini pakai sin berarti tadi kliknya di sini sin. Kalau soalnya ternyata membutuhkannya pakai cos berarti pakai cos gitu ya. Jangan semuanya pakai sin. Oke. Oke, itu lumayan cukup banyak tadi pembahasan soalnya karena Ibu menampung aspirasi dari teman-teman. Katanya, Bu, kalau lagi pembahasan kita banyakin contoh soal dong, kayak gitu. Oke, hari ini sudah ada 4 contoh soal. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Jangan lupa sebelum absen kalian harus tetap menonton video ini karena di bagian terakhir absen harus menjawab satu pertanyaan yang mana jawabannya bisa kalian tahu ketika sudah menyimak videonya. Jangan lupa dicatat dan nanti di terakhir, di sub terakhir, setelah sub terakhir dan menjelang ulangan harian akan Ibu perintahkan untuk mengumpulkan catatannya. Oke, gitu aja ya. Terima kasih.